Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih nasib relationship-nya kamu bersama dengan si dia untuk di tahun 2026 ini. Apakah hubungan ini masih akan berlanjut ataukah mungkin hubungan ini akan selesai ya. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini. Baik ya Scorpio, kita akan mulai dulu melihat bagaimana gambaran secara garis besarnya aja ya relationship-nya kamu dengan si dia untuk di tahun 2025 kemarin, biar kita dapat tahu flow-nya di tahun 2026 ini akan seperti apa. Oke, baik, langsung saja ini ya. No, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Yep. Kemudian ada ini, berikutnya ada di sini. Aduh Scorpio ya. Oke ya, baik. Kemudian di sini, berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Jadi kalau mau lihat begini ya, jadi yang kayak apakah hubungan kalian ini tuh harmonis betul di tahun 2025 kemarin? Ya enggak juga gitu, enggak juga ya. Tetapi apakah isi hubungan kalian ini tuh berantem terus? Ada sih ada, tetapi ceritanya terus ya, boldnya itu tuh terus ya, enggak juga gitu ya. Jadi memang kalau dilihat-lihat gini, kalian berdua ini tuh bisa aja dua orang yang sama-sama keras gitu ya. Dua orang yang sama-sama keras, dua orang yang sama-sama ingin melindungi diri sendiri gitu ya. Jadi kayak gambaran-gambaran masih ada keterasingan satu sama lain, itu tuh masih ada gitu. Jadi kadang-kadang kamu masih menganggap dia orang lain dan dia pun seperti demikian kepada kamu gitu ya. Dan ini terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga gitu loh. Padahal kan sudah beranak pinak misalnya gitu ya. Tapi masih kayak ada ceritanya aku gitu loh. Ceritanya aku yang keras itu tuh masih ada. Aku masih pengen gini, aku masih pengen begitu, aku gini, aku gitu. Itu masih sangat keras. Mari lihat di antara kalian berdua. Masih sering menjadi gambaran hubungan kalian berdua. Tapi apakah ini tuh sebuah hal yang tidak wajar? Wajar-wajar aja sih. Wajar-wajar aja ya, namanya manusia ya. Sepanjang masih kita jadi manusia itu tuh ego mengendalikan diri, aku tadi ya, si aku tadi mengendalikan diri sehingga mempengaruhi interaksi relationship dengan orang lain, itu tuh ya masih inilah ya, masih sangat kemudian lazim untuk boleh terjadi di situ ya. Jadi kayak sama-sama kecewa, sama-sama marah ya, sama-sama pengen kabur, pengen lari, tapi sama-sama masih pengen bersama. Aha, gitu ya model relationship kalian di tahun 2025 kemarin gitu ya. Jadi kayak sama-sama kemerungsung ya, sama-sama pengen ngedumel, ada di situ. Terutama kalau ngedumel ini tuh dari pasangannya kamu ya. Kalau kamu mah bawaannya mari lihat lebih kalem ketimbang si pasangannya kamu, Scorpio. Gitu. Kalau pasanganmu bisa dia kayak cerewet, bawel, kasar mulutnya dia sama kamu. Gitu ya. Dia masih kayak dengan jelas-jelas ya memprovokasi, memancing kamu galau, resah, gelisah, bahkan marah. Ya, ini jadi kayak energinya provokator gitu. Mari lihat ya si pasangan kamu. Jadi boleh-boleh kecenderungannya hubungan kalian berdua ini tuh seperti kayak gambarannya kamu bertahan dan dia menyerang kamu bertubi-tubi gitu. Tapi serangannya dia ini tuh kayak bisa aja kamu sikapi dengan kalem gitu loh. Nah, dan boleh-boleh ya ketika kamu menyikapi dia dengan kalem, makin greget dia sama kamu. Jadi kayak ada seperti kompetisi ya. Dia ingin mengalahkan kamu gitu loh. Dia ingin ngelihat kamunya itu tuh nangis misalnya. Dia ingin bikin kamu itu tuh pucet gitu ya. Pingsan misalnya ya. Gelisah misalnya. Kecewa atau apapun itu yang negatif-negatif. Gitu. Tapi memang betul kamu bisa aja mengalami hal yang demikian. Namun kamu boleh menampilkan dirinya kamu itu tuh hampir tidak serupa sama dengan apa yang ada dalam dirinya kamu.
Misalnya gini, kamu sedih sih, tapi kamu nggak nunjukin rasa sedihnya kamu itu, gitu loh. Di sana ya, kamu nggak tunjukin. Jadi kayak kamu nggak mau nunjukin bahwa kamu lemah di matanya dia, nggak mau kamu, gitu. Kamu juga manusia yang pikirannya bisa kalut, perasaannya tuh bisa sakit gitu. Tapi marilah kamu itu tuh nggak menjual itu semua ya, untuk mendapatkan atensi dari orang lain, rasa ibah misalnya, gitu, rasa lemah, rasa tak berdaya. Kamu nggak mau nunjukin itu. Biar kamu proses sendiri ya. Kalau kamu sakit hati, kamu proses sendiri. Kalau kamu sedih ya kamu proses sendiri. Bagaimana rasanya sakit hati itu sembuh, gitu ya. Rasa sedih itu tuh kembali netral. Pikiran kalut kemana-mana ya boleh terjadi di kamu. Tapi pikiran kalut kamu itu tuh kamu urai sendiri. Dan karena sikapnya kamu yang demikian, ini tuh bisa bikin pasangannya kamu kok jadinya greget gitu loh. Nah, contohnya aja gini ya. Dia blokir kamu. Misalnya, kalian berantem ya, kemudian dia blokir kamu. Kamu kayak, apa sih ini orang? Terganggu kamu ketika dapat tahu bahwa dia ngeblokir kamu. Tapi kemudian ketika dia blokir kamu itu tuh, ya udah kamu diem aja. Kamu yang nggak kayak orang berlarian ke sana ke sini ya, untuk mengusahakan supaya dia buka blokirnya dia, ya, supaya kalian kembali bisa berinteraksi. Malah kamu nggak mau lakukan itu, ya kamu diam aja, gitu loh. Bisa-bisa ya kamu diam aja, ya, nunggu aja kapan dia buka blokirnya kamu, gitu. Nah, tapi kalau dia kelewat batas, mari lihat apakah kamu mau membentak dia, mau, gitu, ya, mau, gitu. Contohnya kalau dia mau mukul kamu, ini contoh kasarnya aja ini ya. Kalau dia mau mukul kamu misalnya, ya kamu nggak ngasih dirinya kamu dong dibabak belurin sama dia. Kamu bisa kayak mendorong dia ya, supaya pukulannya dia ya nggak masuk ke kamu. Kira-kira gitu. Analoginya bagaimana caranya kamu menyikapi si pasangannya kamu ini, gitu ya. Kalau dia katakan kasar-kasar dia sama kamu bisa tuh akan dengan tegas, kamu jangan ngomong kasar sama aku. Kalau main ngomong kasar, aku bisa lebih kasar lagi sama kamu. Jadi malah gini, sebenarnya kamu tuh yang orang paling powerful ya dalam hubungan kalian. Gitu, kamu powerful di sini. Gitu. Jadi kayak untuk mempengaruhi dia perkara yang mudah bagi kamu. Tapi kamu dipengaruhi oleh dia nggak bisa, hampir-hampir sulit, nggak bisa. Sementara dia pengen dia itu tuh yang suaranya didengar, ya, yang sikapnya dia berdampak, berpengaruh, gitu. Nah, tetapi ya keinginan-keinginan dia seperti itu tuh nggak dapet, susah dia dapet, gitu. Jadi kalau untuk mengontrol kamu bukan perkara yang mudah, gitu loh. Kalau kamu memang kamu rasa misalnya ya dia ngajak kamu begini dan begitu, tapi kamu rasa oh nggak pantas untuk melakukan tindakan begini dan begitu itu, maka marilah kamu boleh berani menolak dia dengan terang-terangan. Oh nggak bisa nih, nggak bisa. Nah di situ ya. Nah misalnya gini lagi, dia minta duit sama kamu, terus kamu, oh duitnya untuk apa nih beb? Gitu. Duit aku mau gini, aku mau gitu. Kalau menurut kamu alokasi duit itu tuh nggak pantas, kamu bisa tuh, oh nggak bisa tuh beb, nggak boleh, jangan, aku nggak mau ngasih. Kamu marilah bisa dengan tegas seperti itu. Nah di sana ya. Jadi kayak kamu tetap mengarahkan relationship ini kepada standar tolak ukur apa yang baik, buruk, benar, salah, ya menurut kamu. Karena kamu nggak mau terpengaruh sama si dianya. Marilah kamu ini tuh orang yang sudah cukup dewasa ya. Ini terlihat bukan dari berapa nominal usianya kamu ya, tetapi cara pandangnya kamu gitu loh. Marilah kamu jauh lebih dewasa daripada si pasangannya kamu ini. Ya, kamu sudah mulai jadi, atau bisa juga kamu tuh sudah banyak pengalamannya kamu dan kamu belajar dari pengalaman-pengalamannya kamu itu. Jadi nampaknya mari kamu udah kebentuk nih jadi sosok figur seorang manusia
seorang pasangan. Sudah terbentuk kamunya. Gitu. Jadi kalau mau untuk dikendalikan, nggak bisa. Mau dirubah-rubah oleh dia, nggak bisa. Mau dipengaruhi oleh dia, nggak bisa. Nggak segampang itu. Nah di situ ya, kamu bukan orang yang asal hidup aja, kemudian mentok doang gitu ya, enggak. Tapi kamu dalam hidup itu tuh jalan sambil belajar, gitu. Jadi belajarnya itu tuh belajar membaca segala sesuatunya juga. Nah di sana ya, jadi pengaruh-pengaruhnya dia, kalau kamu lihat, oh ini nanti pengaruhnya buruk untuk aku, kamu akan tolak, gitu. Nah, kalaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang salah di matanya kamu, marilah kamu bisa dengan tegas ya menyampaikan bahwa yang dia lakukan itu tuh memang salah, memang keliru. Gitu loh. Karena kamu nggak mau lagi bermain-main dalam hidup gitu loh. Ya, nggak yang kayak udah tahu salah, kemudian tetap aja terlarut dalam kesalahan itu, terjebak dalam kesalahan itu, ya kamu nggak mau. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi dia itu tuh bisa kayak merasa gerah gitu loh. Karena dia tahu bahwa powernya kamu yang sebenarnya berlaku dalam relationship ini. Jadi di situ dia kayak ada terpancing ya, mau ngalahin kamu gitu loh. Mau ngalahin kamu. Gitu ya. Kamu tahu ini ya, dari banyaknya tanda petik lawannya kamu dalam hidup ini. Waduh, ternyata ini suamimu, ini istrimu, atau ini pacarnya kamu. Ini pun ternyata masuk dalam golongan lawan. Gitu ya. Dia bukannya partner hidupnya kamu gitu. Ya, seringannya ya. Keseringannya ya begitu dia menampilkan dirinya dia ya. Dia justru menjadi lawannya kamu, bukan menjadi partnernya kamu bareng-bareng gitu loh. Nah, di sana ya. Jadi ini tuh kayak istilah-istilahnya apa ya? Zaman dulu ya. Ini kayak musuh dalam selimut gitu. Nggak bisa yang benar-benar tenang ya. Nggak bisa yang benar-benar kayak tanpa perlindungan diri yang baik ya. Nggak bisa seperti itu menghadapi dia gitu loh. Jadi dia itu harus masih diwas-wasin ya. Dia masih harus untuk dilihat bahwa dia ini tuh bisa menjadi gangguan juga bagi hidupnya kamu gitu di sana ya. Jadi kayak di luar rumah kamu boleh bertempur melawan kerasnya hidup. Lah di rumah jubah perangnya kamu itu masih belum bisa juga untuk dilepas, karena di rumah lain lagi nih tantangannya, yaitu ini si pasangannya kamu ini. Nah kira-kiranya di sana ya. Jadi nggak bisa santai juga dengan dia. Karena kalau kamu santai dengan dia, menurut kamu, oh ini orang bisa ngegangguin kamu jadinya. Gitu ya, ngegangguin dompetnya kamu, bisnisnya kamu, karirnya kamu, kesehatannya kamu, dan sebagainya gitu ya. Nah di sana. Sama aja sih kalau yang masih pacaran. Kalau yang pacaran juga begitu kamunya ya. Jadi yang kayak pacaran ini, bisa-bisa menurut kamu banyak sedikitnya ini orang asik sih, menyenangkan sih kalau untuk hal happy-happy. Tapi kalau untuk kayak apakah ini tuh patut untuk dipilih dianya menjadi pasangan jangka panjang, bisa-bisa kamu masih agak ragu di situ. Walaupun mari nampak kamu bisa aja sebenarnya sudah siap ya, kalau untuk dari pacaran naik level ke rumah tangga, ya sebenarnya kamu udah siap gitu. Tetapi jika harus memilih dia, kamu masih kayaknya nggak pantas nih, kayaknya nggak cocok nih. Nah seperti itu ya. Jadi dianya itu tuh kayak yang mau menerobos betul ya, berkuasa dalam hidupnya kamu. Dan kamu cenderungnya sih kayak aku tidak izinkan itu. Kalau untuk hanya sebatas happy-happy, senang-senang, hayo. Tapi lebih daripada itu ya, dia bisa mendistorsi hidupnya kamu tidak akan izinkan. Nah kita lihat ini, ngeflow-nya relationship ini untuk di tahun 2026. Oh ya, dia bisa aja beberapa kali kayak ngancem-ngancem pisah ya sama kamu. Ya, kalau dia ngancem pisah sama kamu, bisa-bisa memang kamu sedih juga di situ. Apa lah ini anak orang gitu ya. Tetapi ya kamu hanya sebatas kayak ya aku tahu aja lah kamu ngancem-ngancem. Nah dia yang ngancem tapi dia juga yang datang lagi di sini kan. Kalau mari lihat kan,
dia bilang udahlah kita nggak usah pacaran lagi misalnya. Iya memang dia bisa aja diem 2-3 hari, seminggu 2 minggu gitu. Tapi ntar dia ciluba lagi sama kamu kan. Jadi ya beberapa kalian, alah kemarin juga dia udah ngomong mau pisah kok. Ya, kemarin dia memang udah bilang mau cerai. Kemarin dia memang blokir aku kok. Tapi ntar juga dia buka lagi kan gitu ya. Nah, di kamu, menurut kamu. Nah, jadi apakah hubungan ini di tahun 2026 menjadi masa penutupan untuk relationship-nya kalian? Mari lihat, ya ada kemungkinannya seperti itu. Gitu ya. Atau setidaknya ini masa transisi untuk berpisah. Gitu. Jadi hubungan ini tuh ternyata ya tidak akan bertahan lama gitu. Terlepas dari apakah kalian sudah berumah tangga atau belum gitu ya. Dan mari lihat memang perpisahan kalian berdua itu tuh nampaknya disepakati. Kalian berdua sepakati. Jadi jika kemarin ketika dia ngancam-ngancam kamu pisah gitu ya, tahun 2026 ini dan kamu diem, katakan gitu ya, kamu banyak diemnya. Kamu tidak terlalu bergeming gitu. Tapi di 2026 ini boleh-boleh ketika dia bilang pisah sama kamu langsung akan mengiyakan. Ya udah, kita pisah. Dia ancam kamu untuk bercerai, nggak apa-apa, bercerai sajalah. Nah, seperti itu. Jadi kayak kamu itu tuh memang perasaan nyamannya kamu ke dia hilang sudah. Damai dan tenangnya itu tuh hilang gitu loh. Kayak nggak bisa lagi untuk di tahun 2026 ini sikap lakunya dia kamu toleransi. Nggak bisa. Gitu ya. Memang kamu juga merasa bahwa keputusan kamu harus ambil akan nasib dari relationship-nya kalian. Gitu. Jadi yang tadinya ada cintanya kamu sama dia hilang. Cinta ini tuh hilang di tahun 2026 ini. Atau setidaknya dia berkurang banyak. Berkurang banyak. Gitu loh. Makin turun. Ya, kadarnya. Nah, di sana. Makin turun kadarnya. Gitu loh. Jadi sungguh-sungguh nanti kamu akan melihat orang ini tuh memang ancaman. Yang sebaiknya ancaman ini dibuang saja. Ini orang merusak. Jadi mendingan dihempaskan saja. Nanti begitu kamunya. Ke si dia. Gitu. Kalau dulu kamu bisa aja mentoleransi beberapa hal. Kesalahan tentang dia ya. Tapi di tahun 2026 ini kamu bisa itu. Nggak mau lagi. Kamu lebih tegas bilang kamu salah. Kamu gak bisa lakukan itu. Kamu bisa lebih tegas. Gitu, mari lihat. Dan orang ini tuh juga kayaknya udah capek ya untuk mampu mempengaruhi kamu ya. Niatannya dia mau lihat kamu sedih, mau lihat kamu marah, mau lihat kamu lemah, mau lihat kamu bisa diatur-atur sama dia. Bisa-bisa memang dia juga menyerah di situ. Ah, nggak main ini ya. Salah lawan gue nih gitu. Ya, nggak bisa ternyata mau tanda petik ngerjain Scorpio gitu dianya. Makin sadar dia gitu loh, bahwa ndak imbang ya. Ndak imbang kalau mau adu-adu kuat-kuatan antara kamu dengan dia gitu. Jadi akhirnya di situ tuh dia ya mari lihat makin karena dia kayak nggak dapet poin kemenangan yang lebih banyak ya atas dirimu gitu. Jadi dia mulai tuh bikin ke target baru lah, gitu ya. Dia mencari target baru di sini. Kalau mari lihat, gitu loh. Jadi memang makin gak karu-karuan ini energi dari ya yang bebeknya kamu. Bisa-bisa makin gak karu-karuan, makin buruk dia di matanya kamu nanti. Nanti bisa aja kamu kayak nampak, oh ini udah deketin cowok lain ini, udah deketin cewek lain. Terus ngapain sama dia lagi? Gitu nanti kamu. Ketemu kamu sama alasan-alasan ya. Yang membuat kamu itu tuh semakin melihat dia punya nilai minus, punya nilai negatif. Gitu loh. Jadi memang atensinya dia sudah lebih banyak dia tarik nanti dari relationship-nya kalian. Gitu. Biasanya dia mau ngeganggu kamu kan di tahun 2025, nanti gangguan dari dia memang berkurang. Gitu lah. Karena dia nanti akan sibuk ini
dengan orang baru, dengan aktivitas baru, seperti itu. Gitu. Ya. Nah, jadi kayak setidaknya ya, obrolan-obrolan tentang pisah-pisah jauh lebih sering. Gitu, ya. Atau gambaran-gambaran tentang pisah-pisah jauh lebih sering. Misalnya gini, jika kemarin blokir-blokiran itu tuh paling lama hanya durasi sebulan, di tahun ini bisa durasinya jadi 1,5 bulan, 2 bulan, gitu. Bisa di sana. Jika dia kamu lihat ini misalnya kalian sudah living together ya, apakah karena menikah ataukah karena ya memang hidup bareng aja gitu. Boleh-boleh nanti kamu bisa lihat dianya ngilang, nggak tahu entah kemana. Ya, tidak ada pamit-pamit tapi ngilang, terus nanti tiba-tiba nongol lagi, gitu. Jika kemarin dia ternyata juga sudah melakukan hal yang sama, mau dia ngilang-ngilang, nggak tahu ya, nggak pulang dia semalaman. Boleh-boleh tahun 2026 ini bukan hanya 1 malam aja dia ngilang, tapi boleh 2 malam, ya 2 hari gitu di sana. Ya kalau untuk berantem tidak lebih sering jika dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin. Gitu loh. Jika tahun 2025 misal nih diakumulasikan berapa kali sih kalian berantem, katakanlah di situ tuh ada 5 kali. Ya, di tahun 2026 ini memang nggak 5 kali lagi, bisa-bisa hanya 2 kali aja, 3 kali aja. Tapi bukan berarti bahwa hubungan ini tuh lebih membaik, enggak. Nah di situ, karena dia sudah nggak memprovokasi kamu terlalu sering lagi, gitu aja sih. Kalau Mari nampak. Jadi dia kayak boleh tuh lebih sibuk ya, lebih panjang waktunya dia berkeliaran di luar sana daripada tanda petik ngegangguin kamu. Narik atensinya kamu, baik itu tuh dalam hal yang baik ataupun dalam hal yang buruk. Di sana. Jadi ada lebih banyak lah salahnya dia ya di matanya kamu. Kamu sebenarnya bukan judgmental ini orangnya ya, tetapi ya kamu nggak bisa tutup mata kalau memang dia melakukan kesalahan. Itu dan memang benar-benar sih, memang benar-benar. Marilah di situ tuh. Kalau kamu bilang dia, oh salah ini anak orang gitu ya. Apakah itu hanya asumsi subjektifnya kamu aja? Ya enggak juga sih. Kalau ditimbang ya, menurut konsep benar salahnya secara kolektif, ya dia salah. Nah gitu di sana. Jadi kamu bukannya kayak makin keras ya, bilang-bilang dia negatif. Enggak, ya memang kenyataannya dia negatif. Gitu kalau Mari lihat ya. Nah di sana. Itu loh. Jadi kayak dari energinya dia sendiri, tidak ada itikat untuk memperbaiki keadaan dengan kamu, nggak ada. Gitu. Di sana ya, makin bermasalah justru energi dari si dianya, makin naik level permainannya dia untuk merusak relationship-nya kalian berdua ini. Begitu. Ya, jadi kalaupun tidak perpisahan, tapi masa-masa transisi untuk perpisahan, ini bisa saja dimulai dari tahun 2026 ini. Gitu loh, dimulai lebih jelas dia. Gitu, ya. Di sana. Ya, kalaupun untuk memilih bertahan, memang boleh-boleh kamu makin makan hati sih dengan si yang bebeknya kamu ini. Bisa-bisa tahun ini tuh kamu udah anti ya, udah muak kamu, jangan panggil-panggil dia yang bebek, nggak mau kamu ya. Nggak pantas dia. Loh, orang memang perasaannya kamu juga semakin berkurang gitu ya, bahkan bisa aja boleh dikatakan menghilang gitu ya, kesidianya gitu. Nah di sana, jadi benar-benar lah orang ini tuh asing jadinya, kamu perlakukan seperti selayaknya orang asing. Gitu loh, selainnya jadi orang asing. Jadi kayak tanpa kamu usir pun dia bisa aja kayak membawa dirinya dia keluar. Nah, kira-kira begitu ya di sana. Tanpa pun kamu ngeblokir dia, biar dia tidak bisa mengakses untuk berkomunikasi dengan kamu,
Dianya juga boleh itu tuh, ya lebih banyak lah diem-diemnya dia ke kamu. Tuh ya, mau ngajak berantem enggak, mau ngajak ngobrol ya baik-baik juga enggak gitu ya, di situ. Atau setidaknya tadi berkurang energinya si dia ya untuk mengganggu kamunya. Gitu ya. Jadi memang nanti di matanya kamu boleh kamu bilang orang ini makin rusak gitu. Orang ini makin rusak. Ya. Memang kalau melihat kayaknya energi kalian kurang kompatibel ini. Kurang cocok memang energinya kalian. Gitu loh. Jadi memang ini tuh bisa jadi tantangan dalam hidupnya kamu. Di sana ya. Mau buat pun dia itu tidak gini. Kalaupun ada niatannya kamu untuk udah biarkan aja dia ada gitu ya. Tetapi semakin berkurang dampak dari dianya untuk kamu, boleh-boleh itu akan menjadi PR besar juga ya bagi kamunya ya. Kalau kamu masih tetap mau membiarkan dia ada di dalam ring satu hidupnya kamu gitu ya. Tapi kamu kayak berharap bahwa dampak dari dia jangan terlalu mempengaruhi kamu atau semakin tidak mempengaruhi kamu, boleh-boleh itu memang satu latihan yang lumayan ketat ya untuk kamu lakukan gitu loh, karena ngeganggu banget gitu, ngeganggu banget orang ini mari nampak. Makanya tuh kayak ya kalau kamu mau belajar lebih tough, lebih tangguh, lebih tegas, lebih mampu untuk menjaga dirinya kamu sendiri dari itikat buruk orang lain, ya cocok kamu membiarkan dia ngider-ngider di hidupnya kamu. Tapi kalau kamu sudah mulai kayak kepikiran, aku mau hidup tenang aku mau hidup damai. Nah, maka di situ tuh kamu harus lepasin dia ya kalau kalian pacaran gitu. Kamu harus bisa lepasin dia gitu loh. Karena kalau dalam rumah tangga mau mari bilang lepasin dia, nanti mari jadi pemecah belah rumah tangga, dosa mari. Gitu ya. Tetapi kalau ternyata memang ada dalam dirinya kamu sendiri dorongan, udah aku pisah aja sama dia. Ya itu sebenarnya bukan sebuah keputusan yang buruk juga sih. Kalau menurut mari. Ya, jadi dia tuh kayak duri dalam daging. Dia ada dan dia ngeganggu gitu loh. Maka satu-satunya jalan ya dicabut itu, dibuang. Nah, kira-kira seperti itu. Kecuali kalau kamu mau menumbuhkan dirinya kamu, aku harus bisa sabar. Ini tantangan hidup, aku harus mampu untuk melampaui ini. Sabar aku dengan dia. Ya udah, nggak apa-apa sih. Uji coba kesabarannya kamu. Ini baik banget ya. Kalau belajar melalui kehadiran dari si pasangannya kamu ini. Gitu. Sana ya, karena dia akan menguji kesabarannya kamu lebih hebat lagi di tahun 2026 ini. Gitu. Oke lah ya, baik Scorpio, sekarang mari akan tarik koin biar kita cari tahu kepada Scorpio mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan ngikutin zodiak dari si dianya saja. Hanya menggambarkan zodiak dari si dianya aja. Oke, baik. Mari akan awali dari inisial A, ada asmara, L ada lagu, W ada wanita, D ada dua, K kata, O obat, E ada emas, T ada telinga, C ada canda, dan kemudian R ada rasa. Masuk kita ke zodiak ya, hanya ada 3 koin di sini. Aquarius hadir, Gemini ada, dan berikut energi dari Aries menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.